Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair wabtika wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar tauhid kita melalui bimbingan al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fi darain amin ila anqal fa syar'iyyu huwa khitabullahi taala. Ya, habis itu kan halaman berapa tuh ya di situ? 12 ya. Kemarin Imam Sanusi menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum itu adalah menetapkan satu perkara atau meniadakannya, menafikannya. Dan hukum itu terbagi kepada 3 bagian. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Maka kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu hukum syar'i, yaitu hukum yang hanya bisa kita ketahui daripada Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih spesifik lagi Allahu hakikatan wa rasulu majazan, yaitu tidak ada yang bisa memberikan hukum kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul menyampaikan hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Sanusi, fa syar'iyyu, maka hukum syariat huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bit talab awil ibahah awil wad'i lahuma. Maka yang namanya hukum syariat itu adalah khitabullahi ta'ala. Khitab, ada kalam. Artinya sama-sama percakapan, pembicaraan, ucapan. Kalau kalam bedanya bisa aja dia ngomong tapi nggak ada orang di depannya. Tapi kalau khitab, dia berbicara tapi di depannya tuh ada lawan bicara. Jadi dia sedang berbicara dengan seseorang. Hukum syariat itu adalah khitabullah al-muta'alliq, yang berkaitan bi af'alil mukallafin, yaitu dengan perbuatan mukallaf. Jadi perkataan Allah yang berkaitan, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi yang namanya hukum syariat itu dia kaitannya dengan perbuatan, bukan berhubungan, bukan berkaitan dengan benda. Jadi salah kalau dikatakan khamr itu haram, babi itu haram. Yang haram itu perbuatannya. Minum khamr itu haram, makan babi itu haram. Jadi yang haram itu bukan khamrnya, bukan babinya, tapi perbuatannya. Karena di sini dikatakan yang namanya hukum syariat itu adalah perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Gitu. Kalau maknanya khamr itu haram, berarti yang dapat dosa si khamr. Yang dapat dosa si khamr apa orang yang minumnya? Orang yang minumnya. Yang dapat dosa si babi apa orang yang makan babi? Ya makan babi. Gitu. Kalau babi itu haram, khamr itu haram, berarti si khamr disiksa sama Allah. Babi disiksa sama Allah. Babi disiksa enggak? Yang makannya, yang minum khamr, yang dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hukum syariat itu kaitannya dengan perbuatan mukallaf, bukan kepada benda kaitannya. Kalau babi itu haram, berarti ada babi lewat, dosa loh. Ada babi lewat sini nih, dosa ente. Ya, babi lewat misalnya kita bilang haram. Kan nggak begitu kan? Sebab itulah yang namanya hukum syar'i itu hanya berhubungan dengan perbuatan, dia tidak berhubungan dengan benda. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf?
Mukallaf itu syaratnya dia akil, balik, balaghatud dakwah, salimul hawas. Syaratnya mukallaf itu 4. Orang disebut mukallaf kalau 4 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, dia akil, berakal sehat, nggak cacat mentalnya, akalnya sempurna. Ya, jadi orang yang nggak sempurna akalnya, dia nggak dikatakan mukallaf. Dia tidak terkena beban untuk menjalankan kewajiban agama, tidak ditaklif sama syariat untuk menjalankan kewajiban agama. Dari lahir gila sampai mati gila, ahli surga dia. Kemudian yang kedua syaratnya itu balik. Dia sudah balik. Tanda-tanda balik sudah ada. Kalau laki-laki ya mimpi keluar mani, mimpi basah. Kalau perempuan bisa mimpi basah atau keluar head. Gitu. Maknanya dia sudah balik. Kalau anak kecil tidak dikatakan mukallaf. Dia nggak dapat dosa, dia nggak mendapatkan pahala. Kalau dia berbuat dosa nggak dihitung. Kalau dia berbuat kebaikan, pahalanya diberikan kepada ayah dan ibunya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena anak kecil tadi kena taklif dari syariat. Jadi, kalau dia berbuat baik, pahalanya masuk ke rekening amal orang tuanya. Kalau dia berbuat buruk, belum dihitung. Bahkan disuruh sholat pun, yang menyuruh sholat, yang disuruh memerintahkan sholat orang tuanya. Kata Nabi dalam hadisnya, muru awladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Yang disuruh itu ayahnya, bukan anaknya. Jadi memang anak itu belum kena beban taklif, belum kena beban untuk menjalankan kewajiban agama. Kemudian syarat mukallaf yang berikutnya balaghatud dakwah, sampainya dakwah Islam kepada dia. Kalau dia belum pernah mendengar tentang Islam, dia tinggal di pelosok, belum ada ulama yang ke situ, dia nggak pernah mendengar tentang Islam, maka dia tidak dikatakan mukallaf. Meskipun dia menyembah batu, dia menyembah pohon, karena nggak sampai Islam kepada dia, maka dia nggak akan diazab. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengazab suatu kaum sehingga kami utus dulu kepada mereka rasul. Kalau udah sampai dakwah Islam dan nerima, baru dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dia mukallaf. Yang keempat syarat mukallaf salimul hawas, selamat panca inderanya. Kalau umpamanya orang terlahir naudzubillah buta dan tuli, maka dia bukan mukallaf. Bagaimana dia bisa beriman? Dia nggak bisa ngelihat dan juga nggak bisa ngedengar. Tapi kalau dia bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar, paham bahasa isyarat, sampai dakwah Islam kepada dia akalnya sehat, sempurna, akalnya nggak cacat, dia sudah balik, maka dia dikatakan mukallaf. Atau dia bisa mendengar, nggak bisa ngelihat, maka dia juga disebut mukallaf. Kalau dia itu berakal sehat, sudah balik, dan sampai dakwah Islam kepada dia, itulah yang namanya mukallaf. Nggak masalah dia muslim ataupun non muslim, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka dia disebutnya mukallaf. Maknanya orang kafir pun wajib sholat, orang kafir pun wajib puasa Ramadan. Ya, orang kafir wajib sholat, tapi kalau dia sholat nggak sah karena dia belum Islam. Bagaimana caranya dia untuk sholat? Dia masuk Islam dulu, baru dia sholat, sehingga ibadahnya sah. Kalau dia nggak masuk Islam sampai dia mati, maka nanti di hari kiamat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia kafir dan dia tidak sholat. Karena itulah dalam ilmu usul fikih dikatakan annal kafira mukallafun bi furu'i syariah, bahwasanya orang-orang kafir itu tidak hanya wajib untuk masuk Islam, tapi mereka juga wajib untuk menjalankan furu'us syariah, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Meskipun mereka kafir, mereka tetap wajib menjalankan furu'us syariah seperti tadi. Karena dalam Al-Quran ketika orang kafir itu masuk neraka, para malaikat itu nanya kepada mereka, ma salakakum fis saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Sakor itu salah satu level daripada neraka. Apa kata orang kafir? Qalu lam nakun minal musallin. Kata mereka, kami nggak sholat dulu semasa hidup kami. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin ketika mereka butuh. Mereka bisa aja ngomong, kami dulu nggak beriman,
Tapi justru jawaban mereka apa? Kami nggak sholat dulu. Makanya dikatakan sama ulama Syafi'iyah dan ulama Asy'ariyah bahwasanya orang-orang kafir pun pada hari kiamat mereka akan diazab karena mereka meninggalkan furu' syariah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lainnya. Karena itu yang namanya mukallaf, muslim dan juga non muslim. Mereka dikatakan mukallaf. Nah, jadi hukum syariat itu khitabullah, perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf bit talab. Bitolab itu perintah, meminta kita untuk melakukan sesuatu atau meminta kita untuk tidak melakukan sesuatu, menahan diri daripada berbuat sesuatu. Awil ibaha, atau memperbolehkan, boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Awil wad'ilahu, atau wada itu nanti ada pembahasannya. Wada itu yaitu syariat seperti memberikan tanda terhadap salah satu daripada hukum syariat yang 5, seperti misalnya matahari terbenam, tanda masuknya waktu sholat maghrib. Tergelincirnya matahari ke barat, menandakan masuknya sholat zuhur. Itu namanya wada, nanti ada pembahasannya. Wa yadkhulu bit talabi arba'atun, dan masuk dalam kata-kata tolab itu 4 hukum. Jadi perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf bit tolab, yaitu Allah meminta kita untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada melakukan sesuatu, masuk dengan kata-kata tolab ini 4. Yang pertama al-ijab. Ijab itu wajib atau fardu sinonimnya. Wan nadbu, nadab itu sunnah. Wa tahrim yang ketiga haram. Wal karohah yang keempat makruh. Makna tolab, dia bisa tolab permintaan wajib atau bisa juga permintaan sunnah. Allah memerintahkan kita terhadap sesuatu, bisa itu sifatnya wajib, bisa juga dia sunnah. Atau tahrim, Allah Ta'ala meminta kita untuk menahan diri daripada melakukan sesuatu, jangan buat. Bisa larangannya itu sifatnya haram atau makruh. Itu. Sekarang masuk fal ijabu, maka wajib itu tolabul fi'li tolaban jaziman kal imani billah wa bi rasulihi wa ka qawaidil islamil khamsi. Apa itu ijab? Ijab itu adalah ketika Allah memerintahkan mukallaf terhadap sebuah perintah, yang mana perintah tadi itu perintah yang jazm. Jazm itu kalau kita lakukan dapat pahala, kita tidak lakukan kita mendapatkan dosa. Itu namanya tolabat jaziman. Allah meminta mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan permintaan yang jazm, keras perintahnya. Sekiranya kalau dia nggak berbuat, diancam sama Allah Ta'ala, dia akan dapat dosa, dia akan disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ijab. Ada perintah tapi nggak keras, nggak jazm, yaitu perintah sunnah. Ente lakukan, ente dapat pahala. Ente nggak lakukan, ente nggak dapat dosa. Gitu. Tapi kalau dalam wajib, ente nggak melakukan perintah Allah, Allah akan marah. Dengan makna Allah marah itu, Allah ingin ente masuk neraka atau Allah menyiapkan neraka. Itu namanya marah. Seperti apa wajib ini? Kalau kita melakukan perintah tadi, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita mendapat dosa. Seperti apa? Kal imani billah, seperti beriman kepada Allah dan rasulihi dan rasulnya. Artinya Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan rasulnya. Kalau kita nggak beriman, maka Allah akan marah, Allah akan masukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Wa ka qawaidil Islam al-khamsi, dan seperti rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maknanya Allah mewajibkan rukun Islam yang 5 ini dengan makna kalau kita nggak melakukannya maka akan berdosa. Itulah makna daripada tolaban jaziman, permintaan yang jazm, yang keras. Yang kedua, wan nadbu, sunnah. Wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazim ka sholatil fajri wa nahwiha. Yaitu Allah meminta kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan tapi dengan perbuatan yang tidak jazm. Perintahnya nggak keras.
Ya, sekiranya kalau ente melakukan mendapat pahala, ente nggak lakukan, ente nggak berdosa. Itu seperti apa? Seperti sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu punya 2 nama ya, qobliyah subuh atau sholatul fajar, sunnatul fajar. Dan sholat qobliyah subuh itu sholat atau sholat fajar itu adalah qobliyah yang paling besar pahalanya. 2 rakaat tapi pahalanya paling besar. Sebagian ulama mengatakan di atas 2 rakaat itu haram. Wanahwiha, dan juga yang sepertinya ya, sholat duha, sholat witir, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu hukumnya an-nadab atau sunnah. Dan sunnah itu macamnya, levelnya bermacam-macam ya. Sunnah itu levelnya bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi. Tinggi atau tidaknya itu dari segi apakah Nabi itu sering melakukannya atau tidak. Yang Nabi sering melakukan, nggak pernah ditinggal sama Nabi, namanya sunnah muakkadah. Kalau Nabi itu pernah meninggalkannya, maka dia sunnah ghairah muakkad. Sunnah ghairah muakkadah, sunnah biasa. Itu an-nadab sunnah. Masih banyak yang lainnya seperti memakai siwak gitu. Itu masuknya sunnah. Kemudian wat tahrim haram wa huwa talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman kasyurbil khamri waz zina wa nahwiha. Yang namanya haram itu Allah meminta kita untuk kaf, menahan diri daripada suatu perbuatan talaban jaziman, dengan permintaan yang keras. Ya, bukan kita nggak melakukan sesuatu. Ini kita disuruh menahan diri. Sekiranya kita mau berbuat, tahan. Kita mau mukul orang nih, kita tahan diri kita. Itu namanya kaf. Meminta kita untuk menahan diri daripada melakukan sesuatu. Itu sekiranya kalau kita tinggalin, kita tahan diri kita dapat pahala. Kita kerjain, kita nggak tahan diri kita, maka kita mendapatkan dosa. Seperti apa? Kasyurbil khamri, seperti meminum khamr, itu meminum. Itu perbuatan, karena hukum syariat hukumnya kaitannya dengan perbuatan. Wazina, dan juga perbuatan zina. Ada khamr misalnya di sini, ya, ente mau minum, ente tahan. Itu namanya kaf. Ente dapat pahala, ente menahan diri daripada perbuatan minum khamr gitu. Ada perempuan cantik, ya, pelacur yang cantik misalnya, ente pengen mezina, ente tahan. Itu namanya kaf, menahan diri, dapat pahala. Gitu. Ente ngerjain, mendapatkan dosa, Allah berjanji akan memasukkan ente ke dalam nerakanya. Wal karohah, yang keempat karohah, makruh. Wahya tolabul kafi anil fi'li tolaban ghaira jazim kal qira'a fi ruku' wasujudi masalan. Makruh, yaitu Allah meminta kita untuk menahan diri daripada melakukan suatu perbuatan, tapi permintaannya tidak jazm, tidak keras. Sekiranya kalau kita lakukan, kita nggak berdosa. Kita tinggalin, kita tidak melakukan hal tadi, kita tahan diri kita daripada melakukan perbuatan tadi, kita dapat pahala, kita kerjain, nggak berdosa. Karena tolabannya ghairu jazim, permintaan untuk menahan dirinya itu nggak keras seperti tahrim tadi. Seperti apa? Kal qiraah fi ruku' was sujud masalan, seperti baca surat di dalam ruku, di dalam sujud. Ruku sama sujud itu kan udah ada zikirnya kan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi ente baca surat pendek, ente baca al-fatihah di dalam ruku, di dalam sujud, maka ini namanya makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu salah satu sebab diantara sebab-sebab sujud sahwi. Atau ente baca tahiyat di dalam ruku ente, dalam sujud ente. Ruku ente baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut, ini bukan zikir yang disyariatkan untuk ruku. Ini namanya makruh. Banyak perkara. Kalau dikerjain nggak dosa. Nggak dosa. Tapi ditinggalin dapat pahala. Yang memakai siwak setelah masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa itu hukumnya makruh. Ente tinggal, ente nggak pakai siwak setelah masuk waktu zuhur ketika ente puasa,
maka ente mendapatkan pahala karena meninggalkan perbuatan makruh. Kemudian wa ammal ibaha, adapun ibaha mubah, fahya idnu syar'i fil fi'li wa tarki ma'an, yaitu adalah izin daripada syariat, izin daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhar, izin daripada syariat seperti apa? Kalau di sini dikatakan kan nikahi, seperti menikah, wal bai'i, dan juga jual beli, masalan seumpamanya. Kalau nikah dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah ya. Ini Imam Sanusi mazhabnya Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki mungkin nikah hukumnya mubah. Kalau kita mubah itu ya seperti makan, minum, tidur, itu hukumnya mubah. Jadi di dalam perbuatan mubah itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Gitu. Boleh-boleh aja kita lakukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, nikah itu hukumnya sunnah karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, an nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Jual beli ya, jual beli di sini hukumnya mubah. Minum teh, minum kopi, hukumnya mubah. Cuman perkara yang mubah bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan untuk perkara sunnah. Misalnya minum kopi supaya kuat ketika ngajar, nggak ngantuk, maka minum kopi ketika itu menjadi sunnah. Itu yutawassal ila amrin masnun, karena dengan sebab kopi ini kita bisa melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak minum kopi jadi ngantuk, ngajarnya nggak semangat, maka ketika itu minum kopi menjadi sunnah. Ente tidur niatnya untuk cari tenaga untuk ibadah kepada Allah, maka tidur ente sepanjang tidur dicatat pahala. Ya, ente makan untuk kuat ibadah kepada Allah, maka tiap butir nasinya menjadi pahala. Itu. Jadi perkara yang mubah ini kalau disertai dengan niat-niat yang baik, dia bisa menjadi perkara yang sunnah. Selesai sudah perkara tentang hukum syariat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.